Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak henti-hentinya Allah curahkan kepada kita. Puji syukur kita tumpahkan di hari yang begitu baik ini kepada Allah, di tengah-tengah kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah, di tengah-tengah kekurangan kita sebagai hamba Allah, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk istiqamah di atas sunnahnya. Di zaman ini para hadirin, orang yang berpegang teguh kepada agama kal qabid alal jamr, orang yang berpegang teguh kepada agama itu seperti yang memegang bara api. Dibutuhkan kekuatan untuk memegang agama ini karena ujian dan godaan begitu berat. Para hadirin jamaah salat Jumat
a'azzani Allah wa iyyakum, patut kita sadari bahwa tidak ada yang paling buruk di dunia ini, yang paling hina, yang paling rendah dilakukan oleh manusia di dunia ini, yang melebihi syirik, yang melebihi dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqbahu qabihin, seburuk-buruknya keburukan, wa adlamud dzulmin, dan seburuk-buruknya, sezolim-zolimnya kezaliman adalah perbuatan syirik, yaitu seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia beribadah kepada Allah, tetapi dia beribadah kepada yang lain. Di samping dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada yang lain. Di samping dia menyembah Allah, dia menyembah yang lain. Syirik bukan berarti tidak menyembah Allah sama sekali. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam penyembahan. Inilah seburuk-buruknya keburukan, sebesar-besarnya dosa, yang jika seseorang meninggal dunia membawa dosa ini, Allah tidak akan ampuni dosanya, waliyadzubillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain syirik bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Tegas sekali statement dari Al-Quran, statement dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya, para hadirin, a'azzaniyallahu wa iyyakum, dosa yang wajib kita hindari, jangan sampai dilakukan, adalah dosa syirik. Oleh karena itu, para hadirin, a'azzaniyallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awal dakwah beliau yang diserukan kepada umatnya adalah agar mereka tidak melakukan dosa ini dan agar mereka meninggalkan dosa ini, karena akibatnya fatal, karena akibatnya mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya mereka kekal selama-lamanya di neraka. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat itu seorang rasul yang mereka menyeru hendaknya kalian menyembah Allah dan menjauhi tagut. Seburuk-buruknya yang harus dijauhi oleh kita adalah perbuatan syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, a'azzaniyallahu wa iyyakum, mungkin sekilas perkara ini mudah kita lakukan. Mudah kalau begitu, yang penting tidak berbuat syirik. Iya, memang yang penting tidak berbuat syirik, efeknya luar biasa. Orang kalau tidak berbuat syirik, ampunan Allah sangat terbuka kepada orang itu. Tetapi lagi-lagi para hadirin, a'azzaniyallahu wa iyyakum, bahwa ternyata syirik itu bermacam-macam. Anwa'un, syirik itu bermacam-macam.
bentuk-bentuk kesyirikan begitu banyak sekali. Perbuatan-perbuatan yang melanggar ikrar kita la ilaha illallah begitu banyak sekali. Bagaimana sekarang dukun-dukun bermetamorfosis menjadi paranormal yang menganggap bahwa dia mengetahui perkara yang gaib, padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Tetapi sebagian orang sekarang datang ke dalam tanda kutip orang pintar untuk mengetahui dan untuk menyelesaikan urusannya, dan ini adalah perkara kesyirikan yang nyata. Bagaimana banyak para penyembah kuburan disembah, padahal kita diperintahkan untuk ziarah kubur agar mengingat kematian. Tetapi ada sebagian manusia terjatuh kepada fitnah kubur, di mana banyak di antara manusia justru menyembah kuburan, padahal kita hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bagaimana sekarang lebih ekstrim lagi, manusia hilang akalnya mengambil keberkahan pada sebagian hewan, sebagaimana yang terjadi di sebagian tempat di negeri kita, waliyazubillah, mengambil keberkahan, bahkan pada kotorannya diambil untuk agar mendapat keberkahan hidup, padahal yang memberikan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam fenomena ini menunjukkan kalau manusia masih mudah terjatuh pada praktik kesyirikan. Oleh karena itu, para hadirin a'azaniyallahu wa iyyakum, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk takut terjatuh kepada syirik. Kita diperintahkan oleh agama ini agar waspada terhadap kesyirikan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku akhfa min dabibin namal, bahwa syirik itu lebih samar dari rayapan semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Artinya, saking samarnya syirik itu, banyak manusia terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan tidak sadar. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wat tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, kita wajib takut pada syirik. Artinya, kalau sudah takut, wajib kita menghindar dari kesyirikan, dari hal-hal yang menjadikan kita terjatuh kepada kesyirikan. Wajib kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang dijamin imannya takut kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Subhanallah,
Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang kita tahu dekatnya dengan Allah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, masih berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim, maka siapakah yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihi salam? Kalau Nabi Ibrahim saja takut kepada kesyirikan, maka orang-orang yang di bawah Nabi Ibrahim dari keimanan seharusnya lebih takut lagi kepada kesyirikan. Fala ya'manul bala ba'da Ibrahim illa man huwa jahilum bih. Maka kata Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, tidaklah ada yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim kecuali mereka itu bodoh terhadap kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami ketahui dan yang kita tidak ketahui. Rasulullah berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Maka kita pun para hadirin a'azaniyallahu wa iyyakum hendaknya berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan dan agar senantiasa takut terjatuh kepada perbuatan syirik. Dan kita tidak akan bisa mengetahui hal tersebut kalau kita tidak belajar mana tauhid, mana syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah di atas tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berada di atas agama ini, yaitu agama tauhid, istiqamah di atasnya dan jauh dari segala perbuatan syirik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis shalah.